Halo Aquarius, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Veneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu dibuat merinding, akan ada perubahan dalam hidupmu. Jadi fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading. Aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana ya. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini ya. Di kartu pertamanya kita shuffle ulang. Ya, di kartu pertamanya di sini kita akan coba lihat sudah ada Page of Wands, di kartu kedua ada Ten of Cups, di kartu ketiganya ada Page of Cups, sudah ada King of Pentacles, dan di sini sudah ada Three of Wands. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Dan di sini juga sudah ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, itu tandanya resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita lihat di kartu pertamanya. Dibuat merinding, akan ada perubahan dalam hidupmu. Ya, di sini sepertinya kamu akan menjalani suatu babak hidup kamu yang baru. Hal yang kamu coba untuk keluar dari zona nyaman kamu, atau bisa juga begitu banyak hal-hal project yang kamu terima yang ditawarkan kepada kamu, tentu menjadi suatu semangat ya untuk kamu bisa mengambil peluang, kesempatan yang datang dalam kehidupan kamu. Ya, ingat, ini semua tidak akan hadir dan datang kedua kali. Peluangnya dan kesempatannya tentu semangat dan menjadi suatu motivasi ya untuk kamu terus melangkah. Ya, terus maju, terus berusaha. Kamu juga harus bisa mengambil suatu pilihan yang selama ini mungkin beberapa di antara kamu ada hal yang kamu merasa sangat lelah, butuh support, butuh bantuan, butuh semangat. Tampaknya di sini ada sesuatu hal yang membuat kamu semakin terpacu untuk bisa mengejar ketertinggalan kamu. Ada sesuatu hal yang tentu mengubah ya kehidupan kamu lebih baik. Satu keharmonisan, kebahagiaan yang akan kamu bersamai antara kamu bersama orang yang sangat kamu sayangi. Bisa pacar, suami, istri, anak, ataupun orang tua ya. Atau dalam satu lingkungan pekerjaan, bisnis, kamu merasa ada hal-hal yang kamu jalani di sini tampak semuanya membawa suatu ketenangan, jauh dari suatu masalah ataupun hal-hal yang mengganggu kamu, ketenangan kamu di sini. Ada suatu keharmonisan yang mungkin juga kamu sebelumnya ada sedikit miscommunication dengan pasangan kamu ya kan. Ini momen yang sangat luar biasa, romantis mungkin. Jadi akan ada sesuatu hal yang kamu terima, ada satu kejutan spesial yang kamu tentu akan ada perubahannya ya kan. Tidak ada lagi rasa sedih, yang ada hanya rasa kasih sayang begitu besar hanya kepada kamu ya kan. Energi itu akan dia berikan untuk kamu saat ini. Belum terkoneksi mungkin ya, sebagian dari kamu belum menjalani suatu hubungan dengan seseorang ya. Kamu yang belum punya pasangan, belum punya jodoh, tentu ada suatu rasa cinta, rasa kasih hadir di sini. Kamu sangat berbunga-bunga ya, karena koneksi dengan seseorang yang dia adalah tipenya kamu. Dia adalah seseorang yang mungkin selama ini memang sudah kamu nantikan, sudah kamu tunggu-tunggu energinya masuk dan hadir di dalam kehidupan kamu. Ya, jika memang dia menunjukkan keseriusannya untuk masuk dalam kehidupan kamu, menunjukkan kesungguhannya untuk menjalin satu hubungan, ya nggak ada salahnya untuk dicoba, nggak ada salahnya untuk kamu menjalani satu hubungan dengan dia. Ya kan, barangkali di sini kamu benar-benar akan mendapatkan ya kesenangan. Kamu benar-benar dipersatukan dengan orang yang mencintai kamu dan menerima kamu apa adanya. Ya. Dan di sini kamu mulai menyadari untuk mengoreksi, untuk menghilangkan hal-hal yang tidak lagi
baik dalam diri kamu mungkin ya. Jadi dalam satu hubungan ketika kamu dan dia mencoba untuk lebih ya menurunkan ego masing-masing, lebih memahami ya situasi antar kamu dan dia dan kamu, tentu dalam satu hubungan ini hubungan yang bisa saling menguatkan ya. Tetap adanya rasa saling percaya, jujur, tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan, maka kebahagiaan suatu hubungan yang harmonis ini senantiasa membersamai dalam diri kamu, dalam hal lainnya. Ya, kalau kita kaitkan dengan bentuk-bentuk pekerjaan, karir, ataupun bisnis, kamu sudah mulai mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi sesuatu hal yang positif, sehingga kamu tetap profesional di sini. Ya kan, sehingga kamu tetap menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan yang kuat, tidak menjadi orang yang pelin-pelan, terutama dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah dalam kehidupan kamu. Ya, tunjukkan bahwa kamu sangat berbeda dari orang lain di luar sana. Kamu tidak ingin disama-samain. Kamu ya kamu, mereka ya mereka gitu loh. Ya, kamu akan marah jika kamu disama-samakan dengan orang lain, apalagi disamakan dalam suatu hal yang mungkin di sini dia yang lebih, kamu yang kurang. Tetapi dari satu hal lainnya, kamu juga ada kelebihannya. Karena setiap orang itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing di sini ya. Dan kita lihat selanjutnya di sini aku seperti lebih ngelihatnya ya, ada satu bentuk energi rezeki yang luar biasa besar kamu dapatkan. Mungkin sebelumnya ada rekan bisnis kamu atau teman kamu atau seseorang yang kamu kenal, dia meminjam uang kamu dan mungkin hutang piutang, pada akhirnya dia menunaikan kewajibannya ya. Setelah kamu mungkin sudah berpasrah aja kepada Tuhan, dan Tuhan ternyata mau mengetuk pintu hati seseorang ini untuk membayar apa yang sudah menjadi kewajibannya. Ini adalah hak kamu sepenuhnya, sehingga tidak lagi ada rasa was-was cemas. Keuangan kamu bisa kamu genggam kembali, bisa kamu miliki kembali, dan kamu bebas melakukan ataupun memenuhi sesuatu yang kamu butuhkan ya. Situasinya memang gak boleh lihat suatu bentuk keberlimpahan dalam hal materi, rezeki, atau di sini kamu akan mendapatkan pendidikan, karir yang bersamai dengan diri kamu. Kamu akan bisa melangkah lebih maju karena ada satu bentuk rezeki hebat yang kamu hasilkan, kamu dapatkan ya kan, yang bisa kamu peroleh itu berkat dari upaya kamu, kerja keras kamu, kefokusan kamu, dan itu berpengaruh dari power yang kamu miliki. Gak semua orang bisa memiliki power yang luar biasa di saat terjerumus, terjebak ya dalam satu keadaan kondisi yang tidak baik-baik saja, kamu mampu bertahan, sementara orang lain tidak mampu untuk bertahan. Dan kita coba lihat ada Three of Wands, dimana untuk di kartu ini kamu sudah siap untuk move on, kamu sudah siap untuk melupakan apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Di saat kamu benar-benar ingin dibersamai atau ingin didampingi dengan seseorang yang baru dalam kehidupan kamu, ya kamu berharap seseorang ini memang memberikan hal-hal yang luar biasa untuk kamu. Kamu gak akan minta yang muluk-muluk, harus ada kejujuran, kesetiaan, itu aja udah luar biasa. Untuk selebihnya finansial atau hal apapun itu ya kita bisa sama-sama berjuang. Kita harus sama-sama bisa berupaya, jangan hanya memberatkan satu belah pihak saja ya. Yang jelas akan ada perubahan dalam hidup kamu, terutama dalam hubungan asmara. Kamu tidak lagi gundah gulana karena kamu akan dipertemukan dan dibersamai dengan orang yang tepat, orang yang benar-benar menaruh suatu perasaan yang begitu luar biasa terhadap kamu, dan orang-orang di sekeliling kamu pasti akan kaget dengan perubahan yang kamu ciptakan. Ya, perubahan yang diciptakan ini berkat dari kehadiran seseorang yang baru dalam hidupnya kamu. Kamu sangat bersyukur sudah dipertemukan dan dibersamai dengan orang yang bisa memberikan sebuah rasa yang luar biasa. Dan kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Lebih memikirkan dari setiap langkah, dari setiap tindakan. Ada freedom, ada writing, ada sensitivity, dan sudah ada strength. Kita akan coba lihat apa yang terbaca dari keempat kartu oracle cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya kita akan bahas ya. Di sini ketika ada hal yang membawa spirit yang luar biasa dalam hidupnya kamu, tentu kamu akan sudah memikirkan jauh-jauh apa yang akan kamu jalani, apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu upayakan dan kamu usahakan. Yang jelas di sini tertuju pada perubahan. Ya, perubahan kamu yang lebih baik, lebih damai, jauh dari hal-hal yang menghalangi langkah kamu di sini. Kamu bebas melakukan apa yang kamu mau tanpa aturan, tanpa ada hal yang membuat kamu terbelenggu ya.
dengan sesuatu hal yang membebani kamu, ya kan, untuk kamu terus belajar. Apa yang pernah kamu alami di sini, pengalaman ataupun ya kegagalan ini menjadi satu guru yang luar biasa besar dalam hidupnya kamu. Tentu saja apa yang kamu jalani saat ini, kamu harus berusaha untuk bisa meminimalisirnya, kesalahan sekecil apapun, sehingga tentunya hal hebat yang bisa kamu hasilkan dan bisa kamu dapatkan ini memang membawa dampak-dampak yang luar biasa, akan berpengaruh besar dalam finansialnya kamu, dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu. Kamu jangan letih untuk terus berupaya, berusaha dan belajar. Selagi ada peluang dan kesempatannya, ya pasti nanti suatu saat kamu akan membutuhkan ya ilmu dari apa yang sudah kamu pelajari selama ini. Nggak ada yang nggak bisa untuk dipergunakan. Setiap ilmu pasti ada jalannya, pasti ada arahnya di sini. Tergantung bagaimana cara kamu mengarahkan diri kamu dan pikiran kamu. Ya. Dan kamu adalah orang yang sangat kuat, kamu adalah orang yang sangat tangguh, kamu adalah orang yang mungkin di sini yang sudah terpuruk, hancur, sudah benar-benar berada di bawah, tetapi kamu mampu bangkit, kamu mampu berusaha, kamu mampu berupaya karena kamu ngerasa kamu memang adalah orang yang diberikan peluang dan kesempatan untuk Tuhan agar kamu bisa membolak-balikkan situasi dan keadaan ini gitu loh. Ya, kamu akan menjadi seseorang yang kuat dengan versinya kamu, dengan porsinya kamu. Ada sesuatu hal yang kamu alami dalam hidup yang telah membuat kamu kuat ya dari masa lalu kamu lebih kuat dari siapapun. Tidak ada yang mengira bahwa kamu sudah keluar dengan versi terbarunya kamu, dengan kekuatan-kekuatan yang besar yang kamu miliki di sini. Kekuatan ini untuk bisa membuat kamu terus bersemangat di saat kamu mengalami hal yang buruk atau sesuatu yang tidak enak ya. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye bye.